Dalam beberapa kesempatan pada saat saya dan teman-teman pencinta alam, pemerhati lingkungan mendaki sebuah puncak gunung, yaitu puncak Gunung Robongholo atau Cyclop di Jayapura, saya melihat ada pengurangan jumlah luasan hutan sagu yang begitu cepat, dan ternyata sagu tidak lagi menjadi tanaman yang diprioritaskan untuk dilindungi dan dilestarikan. Saya dan komunitas berpikir untuk melahirkan ide-ide pelestarian dan perlindungan sagu dengan melihat telah terjadi perubahan pola makan dan juga pola pikir khususnya mengenai sagu. Sagu sendiri adalah makanan pokok kami, tetapi saya melihat generasi sekarang sejak awal sudah diperkenalkan dengan makanan yang bukan sagu, misalnya nasi dan makanan-makanan yang lain, sehingga generasi muda bahkan tidak mengenal apa manfaat sagu bagi kehidupan. Karena itu saya berpikir, kenapa bukan sagu saja yang diperkenalkan, apalagi ini sudah menjadi makanan pokok anak-anak di Papua sejak dulu. Tahun 2019 saya memperkenalkan sagu ke sekolah melalui program yang saya sebut dengan istilah Sa Masuk Sekolah atau SMS, Sagu Masuk Sekolah. Puji Tuhan, dalam waktu kurang lebih 2 tahun program ini sudah masuk mulai dari lembaga pendidikan terendah, yaitu taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi, yaitu di Universitas Cendrawasih, khususnya di program studi sosial di FISIP Uncen. Dan ada beberapa sekolah yang sudah menjalankan program Sagu Masuk Sekolah. Salah satunya adalah SD Negeri ABALE 2 di Sentani. Sagu luar biasa. ABALE 2. Sehat, cerdas, bernegara. Anak-anak yang tumbuh generasi sekarang ini, disebut generasi milenial ini, sudah tidak memahami sagu dengan benar. Apa manfaat dari sagu bagi kehidupan orang-orang di Papua, orang-orang di Jayapura, orang-orang di Sentani. Kemudian kenapa kita makan nasi hari ini dan kemudian kita tidak makan sagu? Karena itu kita coba untuk menggagas sebuah program yang bagaimana memberi informasi secara utuh kepada generasi muda, yaitu mulai dari lembaga pendidikan yang paling dasar, yaitu taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah lanjutan atas, sekolah lanjutan menengah atas, dan kemudian kalau boleh juga di tingkat universitas. Maka kemudian kami menggagas sebuah program yang kita sebut dengan Sa Masuk Sekolah atau Sagu Masuk Sekolah. Sagu Masuk Sekolah sebenarnya bagaimana kita membawa informasi yang utuh tentang sagu, kita menggunakan media sekolah untuk memberi informasi itu. Sehingga diharapkan sejak dini anak-anak sekolah sudah memahami tentang apa sebenarnya tanaman sagu itu, apa hutan sagu itu, apa keistimewaannya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk kembali menanamkan pola makan yang benar, yaitu makan makanan pokok, dan kemudian bagaimana juga sejak dini kita sudah tanamkan untuk peduli terhadap sagu dan hutan sagu, dan kalau boleh juga kemudian ada rasa cinta. Itu mungkin harapan-harapan yang kita melakukan. Ya, kita berharap kalau dia TK, maka 15 tahun ke depan ketika mungkin dia sudah ada di tingkat SMA, kita berharap dia sudah makan sagu, tapi juga dia melakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan sagu. Salam sagu. Lengket. Salam sagu. Lengket. Salam sagu. Lengket, lengket, lengket. Di sini guru di sekolah mengambil waktu
di akhir jam pelajaran mereka memperkenalkan sagu kepada murid di sekolah. Dalam sesi-sesi yang lain, para guru juga mengajarkan pengetahuan ringan seperti yel-yel sagu, tepuk tangan sagu, termasuk juga para guru mengajarkan cara mengelola tepung sagu menjadi bahan makanan seperti papeda dan berbagai jenis kue olahan dengan bahan dasarnya adalah sagu. Keluarga besar SD Impres Abele 2, kami menerima kedatangan mereka dan kami sambut dengan baik. Dalam rapat Dewan Guru, kami sudah putuskan untuk setiap hari Kamis kami adakan hari sagu. Artinya ada kegiatan sagu yang dibuat di setiap hari Kamis. Ya, sepertinya ada yel-yel sagu seperti tadi, ya, sagu lengket. Nah, itu kami ajarkan pada anak-anak dan juga tepuk sagu. Dan juga ada materi-materi yang kami sudah berikan juga kepada anak. Kami melihat bahwa sagu ini sangat penting karena dia mempunyai gizi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu kami mau supaya siswa ke depan ini dia bisa belajar untuk mengolah bahan makanan dari bahan dasar sagu. Nah, ke depan itu siswa bisa buat itu baik dia praktekkan di sekolah dan juga di rumah. Nah, mungkin nanti ada seperti ulang tahun sagu. Nah, hasil karya dari anak-anak selama pembelajaran ini tentang sagu, nanti mereka bisa buat semacam pameran. Pameran dalam rangka ulang tahun sagu yang pertama. Nah, kita akan buat pameran. Nah, di situ orang tua ataupun dari pemerintah bisa kita undang untuk menyaksikan akan hasil karya daripada anak-anak. SD ABL 2 itu sudah mengembangkan sagu luar biasa. Bukan hanya makanan tadi kita makan itu papeda panas, kemudian ada papeda dingin, tapi juga sudah ada banyak kue-kue lain yang dihasilkan oleh sekolah. Kita coba lihat. Ada Vibara, wow, Vibara. Ini luar biasa, seperti ongol-ongol. Yang berikut ada Auvela. Wah, ini seperti apa ya? Dadar. Biasa. Kemudian ada juga, apa namanya ini? Sinole. Oke. Ini ada yang besar dan panjang ini, namanya Au. Ini enak sekali ini. Kemudian ada juga, apa namanya ini? Forno. Biasanya di sini ada manis-manisnya, ada gula. Enak, gula merah, kelapa, dan sagu. Kemudian ada ini enyime yang gofe. Orang di Sentani bilang enyime yang gofe, yaitu sagu dibuat bersama-sama dengan pisang dan kelapa. Sagu yang isinya pisang, kelapa. Lebih enak dari Nagasari. Ya, inilah beberapa produk yang sudah bisa dibuat oleh sekolah SD ABL 2 Sentani, Kabupaten Jayapura di Papua.